Ya, kali ini kita akan membahas teknik terbaik yang ada di Microsoft Word, yaitu menggunakan menu tabulasi dan indent ya. Jadi inilah tools ya, tools yang ada di Microsoft Word dalam pengaturan ketikan-ketikan agar ya ketikan kita rapi ya, agar dalam menghasilkan pengeditan dapat lebih mudah ya. Nah, di sini saya sudah siapkan modul yang bisa di-download ya, linknya sudah saya siapkan di deskripsi di bagian bawah video ini. Jadi bisa di-download modul ini untuk dipedomani secara berurutan dari apa yang dijelaskan di video ini. Nah, kita jelaskan dulu definisi dari tabulasi ini. Jadi tabulasi dan indent ini itu untuk membuat batas perataan teks ya, atau paragraf. Nah, jadi definisinya dibagi dua di sini adalah tabulasi itu untuk mengatur perataan teks pada jarak tertentu dalam satu baris. Nah, kalau indent itu untuk membuat batas perataan teks pada jarak tertentu dalam satu paragraf. Ya, jadi bedanya baris dan paragraf. Kalau mau ngatur baris itu gunakan tabulasi, ngatur paragraf gunakan indent. Nah, saya rasa mungkin bentuknya sudah familiar ya dengan yang nama tabulasi dan indent. Nah, kalau kita lihat langsung di Word-nya seperti ini. Nah, untuk tabulasi dan indent itu dia berada pada ruler ya. Jadi harus ada dulu aktif komponen ruler di Word kita. Jadi kalau nggak aktif, kita bisa klik di bagian sini ya, di bagian menu ya. Maaf, kita coba dulu tunjukkan. Jadi di sini ada menu view. Nah, kemudian di sini ada ruler. Nah, jadi bisa diklik ruler. Nah, untuk mengaktifkannya ya. Nah, yang tabulasi itu yang mana? Tabulasi itu adalah di bagian sini komponennya ya, sebelah kiri ini ada simbol icon untuk penggunaannya macam-macam dari tabulasi. Nah, untuk indent ini dia. Jadi kayak lambang mesin waktu di padang pasir itu ya. Nah, ini adalah indent. Ini adalah namanya indent. Mungkin kita udah familiar ngatur-ngatur ini. Nah, lebih rinci kita akan bahas satu-satu yang mana tabulasi, yang mana pengaturan indent beserta contoh-contohnya. Jadi kita lihat lagi di modul di sini tabulasi. Nah, ya untuk memposisikan satu baris teks. Nah, jadi kita lihat di bagian sini tabulasi itu merupakan dari kepanjangan dari tabs ya. Mungkin kita udah familiar itu tombol tabs yang ada di keyboard. Kalau kita tekan sekali itu dia akan loncat dengan jarak tertentu. Nah, jaraknya itu adalah 1,27 standarnya. Jadi kalau kita tekan lagi ya tabs, jadi dia akan berjarak sesuai kelipatannya. Jadi 3 kali tabs ya 3 kali 1,27 cm. Nah, kalau seperti ini nggak fleksibel kalau kita gunakan tombol tab biasa saja. Jadi harus diatur. Misalnya kita pengen diloncat di yang jarak 3 atau jarak 5. Nah, kita gunakan tabulasi. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita lihat dulu bagiannya dulu ya. Jadi tab ini ada yang kita jelaskan lebih fokus, ada 3 saja dulu yang kita bahas, yaitu left tab, right tab, sama center tab. Nah, left tab itu simbolnya L, right tab itu L terbalik, nah center tab itu T terbalik. Jadi L udah jelas rata kiri ya. Nah, right tab itu yang kanan pada jarak tertentu. Nah, center tab itu di centernya biar balance teksnya itu. Nah, kalau kita cek di bagian Word-nya, caranya adalah kita klik di bagian tabulasi itu. Nah, klik sekali dia akan berubah sesuai dengan macam-macam tabulasi yang kita inginkan. Nah, yang mana yang left itu? Nah, yang huruf L ini. Kalau center, nah T terbalik. Kita klik lagi, nah ada right tab. Nah, gimana cara menggunakan ini dan contohnya? Nah, caranya kita aktifkan yang mana yang kita inginkan. Misalnya left tab dulu. Nah, misalnya left tab di sini. Kita mau jarak loncatannya itu di 3 cm. Nah, kita pilih ini dulu, udah aktif. Nah, kita klik di ruler. Nah, sehingga di ruler ada tanda tabulasi left tab. Nah, bagaimana hasilnya kalau kita tempatkan seperti ini? Nah, coba kita tekan tabs di keyboard sekali. Nah, dia akan meloncat pada jarak 3 cm yang sudah ada tanda tabulasi ya. Nah, gimana bentuk hasil tulisannya? Misalnya kita ketik ya. Nah, kita ketik teks seperti ini. Nah, lihat. Yang rata kiri itu yang mana? Yang ini. Nah, sebelah kiri dari teks ini dia akan rata ya. Nah, itu adalah penggunaan dari left tab. Nah, sekarang kita coba yang center tab.
Nah, center tab itu ini. Ya, kita ganti lagi. Kita tempatkan di 9 misalnya. Nah, klik, tahan, 9. Dah. Nah, kemudian kita tekan di keyboard tombol tabs. Nah, dia akan loncat di jarak yang kita berikan tadi. Nah, fungsinya sudah juga bisa kita manfaatkan. Misalnya, nah seperti ini, lihat. Teks kita sudah berada di center. Center yang mana? Center patokan dari tanda tabulasi yang kita gunakan. Nah, lihat, ini udah center. Kalau kita tambah lagi, nah dia akan selalu center seperti ini, ya. Nah, itu adalah fungsi dari center tab. Kemudian untuk right tab, nah kita tukar lagi. Nah, kita posisikan di 15 misalnya. Nah, kita tekan tabs. Nah, lihat hasilnya. Ya. Nah, dia akan memposisikan atau meratakan teks satu baris ini yang berada di kanan. Nah, itulah fungsi dari ketiga tombol fungsi tabulasi, ya, left tab, center tab, dan right tab. Nah, yang ketiga ini itu sangat familiar, sangat dominan dalam sering digunakan dalam pengetikan, ya, yang di kiri, yang di tengah, yang di kanan. Nah, kita akan lihat lagi contohnya dalam implementasinya seperti apa, ya. Nah, kita lihat di modul itu sudah saya berikan contoh. Nah, di gambar 03 ini ya sekaligus. Nah, mungkin kita loncat saja di bagian sini. Nah, kita buat contoh membuat data keyboard sampai ada angka keuangan seperti ini, ya. Nah, dia ada jarak. Kita lihat jaraknya itu ada tabulasi pada left tab pada jarak 6,5, ya. Kemudian ada tabulasi pada jarak 9,5 yaitu right tab. Nah, jadi kita tempatkan dulu tanda tabulasi left tab di 6,5 dan right tab di 9,5. Jadi kita coba buat, ini kita hapus, ya. Kemudian yang lama ini kita hapus saja fungsi tabulasinya. Jadi cara ngapusnya, tanda ini tidak kita gunakan, ya, klik tahan, nah taruh ke bawah, lepas. Klik tahan, buang ke bawah, lepas. Klik tahan, ya kita bawa aja ke bawah, lepas. Jadi tanda tabulasi nggak ada lagi, ya. Nah, sudah hilang, ya. Nah, berikutnya kita gunakan tadi sesuai contoh tadi di 6,5 left tab, ya, 6,5 kita tandai di sini. Kemudian right tab itu di 9,5. Nah, kita coba mulai ketikan, ya, itu teksnya keyboard. Kemudian di sini ada tanda panah. Ini bukan dibuat, ya, bukan di-create dengan shape. Ini adalah simbol saja saat Anda melakukan fungsi tombol di keyboard. Jadi setelah ngetik teks keyboard, tekan tabs, nanti dia loncat di sini. Kemudian tekan lagi tabs, ketik lagi 30.000. Nah, simbol ini adalah simbol enter, ya, panah ke kiri ke bawah itu. Jadi tekan enter, nah masuk lagi ke baris kedua. Jadi ini adalah untuk memudahkan dalam mempedomani praktek dalam tabulasi, ya. Ini sudah saya bikin seperti ini. Nah, kita coba ketik tadi keyboard. Nah, tadi ada perintah tekan tab sekali. Nah, kemudian pada posisi 6,5 itu ada rupiah. Nah, kemudian pada right tab kita udah bisa mulai ketik nilai angkanya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat left tab di rupiah sudah sejajar dengan jarak yang kita inginkan. Right tab juga gitu, sejajar. Nah, kita masuk ke baris kedua, tekan lagi enter. Nah, kita ketik kalimat berikutnya yaitu hard disk 20 GB. Nah, tekan lagi. Nah, ketik lab, ya, kemudian ketik lagi. Jadi kalau sudah ada tanda tabulasi, nah kita enak ngetiknya, ya. Nah, ketik lagi prosesor, ya, kita pedomani yang ada di modul agar bisa melihat perbedaannya, ya. Nah, nanti kalau sudah terpahami dengan praktek ini, ya, nanti bisa dibuat sesuai dengan ketikan kita, ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau sudah bentuk seperti ini kita ketiknya, nah itu ada tanda tabulasi yang ada di atas, ya. Nah, ada tanda tabulasi. Jadi sudah berada
di kiri ratanya, kemudian juga di kanan. Nah, kalau kita lihat rupiah ini, angka ini dia selalu memposisikan di kanan, walaupun nanti mau 10 juta, mau 1 miliar, nolnya nanti sini, ya dia akan posisi tetap paling ujung itu di rata kanan. Ya, nah kemudian saya contohkan lagi, misal jarak ini kita ingin rubah. Nah, tadi kan fungsi utama dari tabulasi dan indent itu adalah untuk mempermudah melakukan pengeditan. Nah, di mana pengeditannya? Ya, misal kita ingin lakukan jarak rupiah ini pada jarak ke 6 cm. Nah, caranya kita blok dulu semuanya. Nah, kita ambil yang left tab di rupiah. Nah, kita geser, klik tahan, geser ya, klik tahan. Nah, taruh di 6. Nah, sehingga dia berpindah semua yang kena tabulasi itu. Ya, begitu juga dengan yang rektab. Oh, karena udah dipindahkan, tentu ini juga harus berpindah karena terlalu banyak space-nya. Jadi klik tahan. Nah, geser aja. Nah, mau dia rapat, mau dia sampai ke ujung, ya kita tinggal ngangkat dari tabulasi yang sudah kita pasang ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, itulah kemudahan dari penggunaan tabulasi. Jadi ketika kita rapi, ya, kemudian kita mengeditnya pun cepat. Ya, biasanya kalau kita tidak menggunakan tabulasi, ya pasti kita menggunakan spasi. Nah, kalau kita ngatur dia jaraknya jauh, kita delete. Nah, itu kan nggak efisien lagi dalam pengetikan kita. Ya, ini contoh yang pertama. Nah, kita lanjut contoh yang kedua, yang ini untuk pembuatan tanda tangan. Ya, nah ini kita lihat ada jarak yang terlalu jauh di sini. Mulai dari di atasnya satu barisnya kosong, ya nggak ada pengetikan di sini teksnya, yang ada hanya pada jarak Padang ya. Nah, Padang ini 1 Mei 2020. Nah, kemudian baris kedua itu juga ketua. Nah, ada jarak lagi sekretaris. Nah, kemudian dia rata di tengah semuanya. Satu blok ini rata di tengah. Lihat, simetris ya jaraknya. Kemudian ini juga. Nah, gimana caranya? Cukup menggunakan dua tabulasi saja, yaitu center tab di jarak 3 dan center tab di jarak 11,5. Nah, kita cobakan. Ya, kita enter yang ini. Nah, kita akan menggunakan tabulasi baru ya. Nah, untuk tabulasi sebelumnya karena nggak digunakan lagi, kita hapus saja. Hapus yang ini. Caranya klik tahan, bawa ke bawah, lepas. Klik tahan, bawa ke bawah, lepas. Nah, sekarang kita mulai dengan tabulasi yang baru. Ya, jadi kalau kita berbeda-beda tabulasi dalam setiap baris tidak masalah. Yang penting posisi saat kita ngapus. Jadi ini bukan berarti terhapus yang tabulasi ini. Kalau kita pindahkan kursor di kalimat sebelumnya, nah lihat, dia masih ada simbol tabulasi karena kita menghapusnya tadi di baris yang berbeda. Ya, jadi nggak akan terhapus. Jadi kalau baris berikutnya kita ada tabulasi baru lagi, hapus saja yang sebelumnya karena nggak digunakan lagi. Kecuali kalau digunakan, nggak apa-apa, dia nangkring juga di baris kita ini. Ya, jadi kita ulangi di sini yang jarak 3 dan 11,5 ya. Jadi kita rubah menjadi 3 di center tab, kemudian di 11,5. Nah, kita lihat simbolnya tadi, menekan dulu tab sampai dia loncat di Padang 1 Mei ini ya, di jarak di ujungnya 11,5. Jadi kita tekan dulu tab sekali, jadi memang berhenti di sini karena ada tanda tabulasi. Kalau nggak ada tanda tabulasi di sini, dia akan langsung loncat di 11,5. Jadi kita ketik Padang 1 Mei 2020. Nah, berikutnya ada simbol enter ya. Kita tekan enter. Nah, kita mulai ketua, ngetik sini ya, ketua, tekan lagi di sini sekretaris. Nah, lihat betapa mudahnya dalam mengetik ya. Nah, kemudian tekan enter 3 kali sesuai instruksi. Nah, ketik namanya tadi Mawardi Putra. Oke, berikutnya di sini Anissa Ramadhani. Nah, lihat ya, sesuai dengan instruksi dari modul. Nah, ada sama pengetikannya. Nah, dengan betapa mudahnya dalam kita mengetik, kalau seperti ini ada tabulasi ya. Biasanya kan kita ngetik mulai dari ketua sekretaris ini, kita tekan spasi sampai ke sini. Nah, sehingga repot sendiri dalam mengedit. Misal mengeditnya kayak gini. Oh, jarak ini terlalu ke tengah yang sekretaris ini, maunya dia agak ke tepi. Nah, tentu kita pindahkan. Nah, kalau kita tidak menggunakan tabulasi, ya udah repot. Kita tekanlah spasi lagi atau edit lagi.
Kalau ini cukup sekali klik dia udah langsung berubah ya. Jadi caranya seperti ini, kita blok ya. Nah, kemudian kita ambil tanda tabulasinya, kita klik tahan, nah kita geser, misalnya jaraknya dirubah menjadi 13,5, lepas. Nah, dia berpindah semuanya ya. Begitu juga dengan yang bagian ketua ini, kita maunya dekat-dekat dengan sekretaris ini. Nah, kita lihat di sini bisa di 8. Nah, udah dia pindah ya. Atau terlalu rapat ya, kan nggak mungkin ini tanda tangan seperti ini ya, kita pindahkan dia ke ujung di awal. Nah, ya udah selesai. Nah, jadi inilah kemudahan kita dalam mengatur ketikan kita yang berupa baris-baris seperti ini ya, tinggal dengan menggunakan tanda tabulasi yang ada ya, yang kita manfaatkan ya. Cukup dengan menggunakan 3 simbol tabulasi yang umum ya, yang paling sering kita gunakan ini ya, left tab, right tab, serta center tab ya. Oke, berikutnya kita jelaskan mengenai indent lagi ya. Nah, indent tadi udah jelaskan di awal untuk pengaturan perataan teks dalam satu paragraf ya. Nah, jadi indent itu ada 4 macamnya, yaitu first line indent, itu yang bagian atas ya, yang segitiga terbalik, hanging indent, nah itu dia. Yang di bawahnya left indent, itu peta ini. Kemudian right indent, jadi ujungnya sudah nampak di sini. Bagian sini adalah ada 3 indents. Nah, di sini ada right indent. Jadi untuk pergeserannya tinggal klik tahan, nah ya, geser ya. Nah, tentu ini punya fungsi-fungsi tersendiri ya. Nah, itu akan kita jelaskan dan berikan contoh ya. Nah, untuk hanging ya, yang ini bagian ini, hanging sama left itu dia seperangkat ya. Dia pergeserannya sekaligus kedua-duanya. Jadi standarnya memang seperti itu. Kalau kita ngatur hanging, nah yang di bagian bawahnya juga akan ikut terbawa ya. Nah, kemudian kita lihat contoh ya. Jadi kalau untuk pengaturannya tadi, ini belum tadi dijelaskan ya. First line itu untuk mengatur awal baris paragraf. Jadi biasa kita ngetik paragraf baris pertamanya itu jaraknya 1 cm. Nah, kita harus ngatur yang first line ini ya. Nah, kita harus ngatur bagian atas ini, yaitu first line. Nah, kalau untuk hanging ya, bagian segitiga ini lah itu menggeser batas awal baris kedua. Jadi lawannya itu ya. Jadi kalau ini baris pertama, ini baris kedua. Jadi kalau kita ingin ngetiknya seperti ini ya, kita lihat ya. Atau kita lihat contoh, kita geser dulu right indentnya seperti ini biar nampak. Nah, lihat ketikan kita ya. Nah, itu kita lihat fungsinya. Kalau untuk first tadi ya, nah itu mengatur baris pertama. Jadi kalau baris pertama jaraknya setengah senti, 3 cm, nah kita bisa geser yang first ya. Kemudian kalau untuk yang right, nah untuk batas ini kita kunci kalimatnya seperti ini. Nah, itu di right. Nah, kita bisa perlebar seperti ini. Nah, itu kita bisa gunakan right ya. Kemudian yang baris kedua hanging ini, nah kita bisa atur mau mulainya di awal margin atau di tengah-tengahnya. Jadi kita bisa geser dia seperti ini yang angkatnya gitu ya. Nah, ya. Nah, sebenarnya untuk fungsi yang pergeseran ini, yang untuk indent ini, first ini bisa dibawa satu-satu ya. Nah, kalau kita klik di bagian hanging, nah dia tergeser bawa hanging dan left ya. Nah, seperti ini. Kalau kita geser sekaligus, ini misal patokannya sudah pas, kita pengen geser sekaligus first, hanging, dan left. Nah, berarti left ini kita klik tahan, nah kita geser di awal. Jadi dia bisa membawa sekaligus first dan hanging ya. Kalau mau yang first saja ya kita klik. Nah, kalau kita mau geser semuanya udah satu blok ini, nah kita klik left. Nah, dia seperti itu jalannya. Kalau untuk right, nah dia udah sendiri aja sini satu di bagian kanan. Nah, itu adalah fungsi dari komponen indent. Jadi 4 ini yang akan selalu kita atur ya untuk pengaturan
paragraf. Nah, kita lihat contohnya. Nah, kita lihat contoh yang pertama ini, ya. Di sini kita lihat kalimatnya menggunakan first di bagian awal. Ya, lihat aja bentuk kalimat seperti ini, ngetiknya seperti apa. Nah, kita perhatikan indennya. Jadi bentuk teks yang seperti ini, tips titik 2 sampai yang ruler nih ya. Kalau kita ketemu paragraf yang seperti ini atau pingin ngetiknya seperti ini, itu kita atur indennya. Jadi indennya berarti first-nya udah jelas ini. Jadi kalau baris pertama seperti ini, itu adalah potokannya di first line. Nah, kemudian baris kedua karena dia berjarak ya di sini, nah itu kita atur 1,5 ya, berarti dia akan bentuknya seperti ini. Jadi baris kedua, ketiga dan seterusnya dalam satu paragraf dia akan berpatokan kepada hanging yang kita geser ya. Kalau untuk right juga gitu. Nah, patokannya di mana? Kalau di 11,5 di 11,5 semuanya ya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang ini. Nah, yang bentuk seperti ini tadi ya, sudah contoh tadi ya. Nah, kalau kita mau atur lagi ya, mau baris pertamanya mau menjorok ke dalam, nah itulah first. Jadi kita pahami aja yang atas segitiga itulah baris pertama ya. Mau dia ke dalam, mau dia paling ujung sesuai beda yang di atas ini. Nah, itu adalah karena pengaturan dari first. Nah, hanging itu baris kedua dan seterusnya ya. Nah, jadi sangat gampang. Mungkin kita coba contoh ya, mempraktekkan dalam pengetikan ya. Nah, kita atur. Nah, ini kita contohkan dalam pengetikan. Kita lihat ini saya sudah siapkan tadi ketikannya. Nah, kita lihat di sini pengaturan tadi yang saya model tadi. Jadi pengaturan hanging dan indent ya. Nah, di first line-nya tetap di awal, kemudian hangingnya di 11,5 dan right-nya di 11,5 ya, 3,5 tadi ya. Nah, kita lihat baris keduanya mengikuti dari hanging ya. Kalau misalnya kita atur seperti ini, kita mau pindah di jarak yang kedua. Nah, sehingga dia terbawa semuanya ya. Dia akan mengikuti ya. Nah, kemudian kalau kita geser pun, nah mau ke kiri ke kanan ya dia akan mengikuti. Nah, inilah yang dinamakan dengan kemudahan yang diberikan oleh indent dan tabulasi tadi ya. Begitu juga dengan ini. Nah, kita geser mau diperlebar. Nah, jadi dia bisa terbawa langsung. Nah, itu. Kemudian begitu juga dengan contoh yang ini sudah dicontohkan tadi. Ini paragraf biasa yang kita selalu udah coba mengetik ya. Nah, umum ya, untuk ketika makalah biasanya baris pertama itu memang menjorok ke dalam. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya yang ini ya. Nah, biasanya ini kita bikin dalam surat ya, ada acara-acara tertentu dibikin surat dan hari, tempat, tanggal. Nah, pengetikannya itu kita gunakan gabungan dari tabulasi dan indent. Nah, kenapa kita gunakan gabungan? Kita perhatikan ketikan kita. Untuk baris pertama itu memang dibutuhkan tabulasi. Kenapa? Karena di jarak titik 2 sama jarak teks Jumat ini, kata Jumat ini itu ada jarak loncatan. Nah, jadi kita gunakan tabulasi. Nah, indentnya di mana fungsinya? Indentnya fungsinya ada di teks kedua ini, untuk tempat acara. Nah, lihat di sini paragraf alamat ini. Kecamatan, nah Padang Barat. Nah, itu dia adalah satu kesatuan, satu paragraf. Jadi udah habis baris pertama, dia akan masuk ke baris kedua. Nah, baris kedua ini dia harus sesuaikan dengan baris pertama yang di atas ini. Jadi dengan menggunakan tanda hanging indent yang kita taruh sesuai dengan sejajar dengan tabulasi tadi. Jadi dia berdempet seperti ini. Jadi ada tanda tabulasi, ada tanda indent. Jadi dia berdempet. Nah, fungsinya udah jelas. Yang tabulasi ini fungsinya di teks Jumat ini. Nah, kemudian teks baris pertama pokoknya. Jadi kalau kita geser pun nanti di baris pertama dia akan ngikut di tabulasi. Nah, untuk hanging dia baris kedua. Baris kedua. Lihat nih yang untuk acara itu di baris kedua. Nah, kalau kita lihat contoh yang sudah saya ketik di sini ya. Nah, untuk tadi ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ini ya. Nah, jarak yang kita lihat di sini pengaturannya kita bisa lihat. Jadi kemudahannya kita lihat dari pengeditannya. Misalnya ini terlalu dekat, terlalu jauh. Nah, kita blok.
Nah, ini kita bisa geser mau ke kiri. Nah, titik 2-nya akan bergeser secara serentak karena dia menggunakan tabulasi yang sama. Ya, lihat tabulasi yang untuk yang pertama ini untuk setelah titik 2 bisa geser mungkin di 4. Lihat. Nah, sekarang ini di 4 dia tidak ada bergeser otomatis ke kanan karena memang dia butuh tekan tabulasi. Nah, kenapa dia tidak bisa langsung? Karena ada tanda indent di sini. Mungkin kita tekan aja tab. Nah, dia loncat. Ini lagi tabs. Nah, dia loncat. Tekan lagi tabs, dia loncat. Nah, baris kedua kenapa dia tidak loncat juga? Karena ada tanda indents. Nah, jadi tanda indents berada di jarak di sini sesuai ini. Jadi dia akan loncat kecuali kita geser, pindahkan dia sama seperti ini, ya. Oke. Kemudian juga, nah ini kenapa dia pindah? Ya kita bisa atur aja backs. Nah, oke, nah seperti itu. Ya, begitu juga kalau kita mau pindah ke kiri, nah kita geser. Nah, lihat seperti ini. Nah, jadi tanda ini semua kita bisa atur ya sesuai dengan posisi dari tabulasi dan indent yang kita punya, ya. Jadi kita bisa gampang dalam melakukan pengeditan. Begitu juga dengan contoh yang kedua, yang ini. Nah, dia bersama dengan yang pertama itu. Jadi lebih tereksplor lagi ya, atau lebih komplit lagi ya. Mau diatur seperti ini juga ada di sini juga ada. Nah, lihat saja posisi tabulasi dan indentnya. Nah, jadi kita perlu perhatikan ya di mana taruhnya dan seperti apa bentuk kalimatnya. Jadi patokannya, kata kuncinya adalah bahwa tabulasi itu untuk mengatur satu baris. Ya, kalau mau barisnya seperti apa loncatannya, gunakan aja tabulasi. Kalau untuk baris kedua, baris ketiga atau satu paragraf seperti ini, itu nggak bisa digunakan tabulasi satu saja, harus digunakan indent, ya. Karena indent tadi fungsinya untuk mengatur perataan teks satu paragraf. Jadi baris kedua itu dia ada kuncinya yaitu di hanging. Jadi hanging itu kalau mau diatur ke arah mana ya nanti baris kedua ngikut ya. Nah, begitulah dengan tabulasi ya untuk fokus satu baris. Kalau misalnya dalam alamat ini kita nggak ada sampai baris kedua seperti ini yang tempat sama acara, itu rasanya nggak perlu pengaturan indent, cukup pengaturan tabulasi saja ya. Ya, seperti contoh yang sebelumnya tadi, yang keyboard tadi. Nah, itu hanya tabulasi saja, tapi kalau udah menggunakan satu kelompok ini satu paragraf ya harus digabung dengan indent ya, penggunaannya dengan tabulasi ya. Mungkin saya kira itu penjelasannya. Ini ada contoh mungkin bisa dibuat sendiri pengaturannya ya. Ini contoh pertama. Nah, gimana bisa ngetik seperti ini bagian ini gunakan tabulasi saja ya. Ini kan berbeda ya, ini bukan satu paragraf nih karena setelah di ujung sakit ini di enter. Nah, seperti satu baris. Jadi mengukurnya lihat aja, kalau dia udah menekan enter berarti udah habis itu. Berarti udah masuk ke kelompok kedua, berarti satu baris atau satu paragraf nantinya. Kemudian ini juga ini menggunakan tabulasi saja karena dia berbeda, bukan satu paragraf ini. Setelah ini tekan enter gitu ya. Nah, ini juga tabulasi ya, hanya mengatur tabulasi saja. Nah, silakan diatur untuk contoh ini biar lebih paham lagi. Kemudian, nah ini lembar pengesahan. Nah, ini gunakan tabulasi center. Kemudian ini juga sama dengan tadi, center. Nah, jadi kalau di sini ada 3 tabulasi ya. Yang di sini 1 center tab, di sini 1 center tab, di sini juga center tab. Nah, latihan kedua kalau sudah mahir yang ini bisa dicoba. Latihan kedua bikin surat seperti ini ya. Implementasinya menggunakan tabulasi dan indent. Nah, kalau ini nomor lampiran perihal menggunakan tabulasi ya. Nah, ini gunakan tabulasi dengan hormat sampai dia jarak seperti ini. Kemudian juga ini satu paragraf sehubungan sampai pada ini satu paragraf itu menggunakan pengaturan indent. Nah, ini juga pengaturan tabulasi. Nah, ada juga indent. Nah, karena ini adalah baris kedua di sini. Ya, kecuali mungkin Anda gunakan tabulasi saja tapi di sini enter pas ujung di sini tekan enter. Nah, tekan aja tabulasi bisa juga ya. Kemudian di sini juga ada ya penggunaan tabulasi juga. Nah, kalau tadi menggunakan center, nah ini adalah left semuanya nih ya.
Nah, mungkin itu saja. Semoga latihan ini bisa menjadi tantangannya untuk pemahaman, dapat dicoba ya, dan tutorial mengenai tabulasi dan indent ini semoga bermanfaat dan dapat menjadikan kita profesional dalam melakukan pengetikan di Word ya, terutama dalam mengedit-edit juga nantinya ya. Mungkin itu saja. Jangan lupa klik subscribe dan like, kalau bisa komen juga agar channel YouTube saya ini terus berkembang di dunia per YouTubean ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.